Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Wih, nggak kerasa ya, kita udah masuk episode ke-7 The Gift. Bentar lagi dong ya bakal kelar. But it's okay, masih ada season 2-nya. Anyway, di episode kali ini, gue bakal dongengin tentang karakter yang kayaknya paling banyak kena sial deh. Dari masuk friendzone, terus kena gebukin temannya sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan Korn. Nah, ternyata kesialannya itu belum cukup sampai di sini. Masih ada lagi, dan bakal gue ceritain di episode ke-7. Apa ya kira-kira? Kalau gitu tanpa lama-lama, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan dua orang siswa The Gift, yakni Peng dan Korn, yang mengikuti kelas tambahan. Cuma mereka berdua lah yang belum menunjukkan bakatnya kepada Pak Pom. Sedangkan hari ujian sudah dekat. Pak Pom meminta mereka bersikap kooperatif dan terus berusaha menggali potensi masing-masing. Sepulang sekolah, Korn seperti biasa hanya melakukan hobinya, memotret gambar hitam putih, dan tak lupa juga untuk update status di Facebook. Besoknya sepulang sekolah, Pak Pom menahan mereka lagi di ruangan kelas. Sampai kapan kita harus seperti ini? Ya mungkin sampai kau mengatakan yang sebenarnya kepada Pak Pom, ucap Korn. Nah ternyata Korn sudah tahu tentang bakat yang dimiliki Peng. Karena waktu itu ketika Peng berkelahi dengan sahabatnya, Korn menyaksikan dari luar gym. Lalu Peng bertanya balik tentang bakat Korn, namun hanya dibalas dengan tatapan datar. Bocah berkacamata ini tampaknya sangat menyukai fotografi, juga hobinya mencuci foto secara manual di kamar merah. Selain itu, Korn juga selalu merenung dari malam hari hingga pagi hari di teras kamar asramanya. Pagi harinya, Korn sedang menikmati sarapan. Kemudian dari belakangnya muncul Koi, si gadis jurnalis yang suka membawa kamera. Di episode 6 lalu, ingat nggak? Sama temannya itu loh, si Mamuang. Mereka pun berkenalan sebentar, dan tanpa malu, Koi masuk ke ruangan merah pribadi kepunyaan Korn. Ia melihat banyak sekali foto aktivitas di kelas The Gift, hasil jepretan bocah berkacamata itu. Koi langsung mengutarakan isi hatinya, yang ternyata ia membenci kelas The Gift. Koi berniat menggali informasi tentang kelas The Gift, dan ingin Korn menjadi narasumbernya. Namun hal tersebut ditolak oleh Korn mentah-mentah. Kamu tahu nggak kalau kamu punya penggemar rahasia? Ujar Koi sambil keluar dengan senyuman manisnya yang membuat tubuh Korn terdiam kaku. Korn sedang makan siang di kantin. Lalu Claire datang menemuinya sambil memberikan materi kelas barusan sebab Korn bolos kelas The Gift demi menghindari Pak Pom. Ternyata tak disangka bakat milik Korn sudah lama ditemukan. Bahkan Claire juga tahu tentang hal ini. Namun, Korn tak bisa menerima bakatnya, karena bakatnya adalah ia mampu untuk tidak tidur dalam kurun waktu yang lama. Ya, memang cuma itu aja sih kemampuannya. Namun, Claire berpikir positif. Dengan begitu, Korn memiliki waktu luang yang banyak. Pindah ke ruang administrasi. Koi sedang beradu mulut di hadapan Bulada, yang mendapatkan info kalau Koi sedang berusaha mengupas tentang kelas The Gift, sebuah program rahasia milik sekolah. Nah, karena alasan inilah, dengan tegas, Bulada melarang tindakan Koi. Gertakan dari Bulada nyatanya tak menghentikan niat Koi. Antusias Koi mengejar tujuannya, membongkar rahasia kelas The Gift. Nyatanya, Koi sudah lama menguntit sosial media Korn. Remaja laki-laki itu sudah berusaha menyiapkan berbagai cara untuk memaksa tubuhnya tidur. Tapi sudah ketebak, itu semua tak berhasil. Akhirnya, Korn bermain HP. Beberapa saat kemudian, muncul permintaan pertemanan dari Facebooknya. Itu adalah sosial media Koi. Karena penasaran, Korn pun menguntit. Korn merasa wanita ini cukup mirip dengannya. Mereka sama-sama sering update status di Facebook. Di sisi lain, dalam kamarnya, Koi sedang bermain komputer. Padahal baru aja kita bahas, dan Korn sudah update status. Ia berkata, ingin berenang malam ini juga. Yang dimana, Koi membaca tulisan tersebut. Remaja itu kini berenang sendirian di kolam asrama dan tiba-tiba saja Koi datang sambil membuka pakaian luarnya. Trik ini berhasil untuk memancing Koi kembali ke tepi. Kolam ini cuma untuk siswa berbakat saja. Jika Pak Sapam melihat, ia akan mengusirmu, ucap Korn. Dan akhirnya, mau tak mau, Korn terpaksa menemani Koi bersembunyi dari Pak Sapam yang tiba-tiba saja datang mengintai. Sedangkan Koi malah malu-malu tertawa selagi Korn menyentuhnya. Dengan to the point, Koi mengakui ia sangat ingin mengetahui rahasia murid-murid di kelas The Gift seperti Korn.
Sesudah basa-basi, wanita itu melihat ke papan lompat kolam renang dan mengajak Korn ke atas sana. Koi ingin lompat ke bawah, lalu ia mengajak Korn untuk terjun bersamanya. Setelah berbalas senyum, mereka menghitung 1, 2, dan 3. Tak jadi lompat. Koi refleks marah mengapa Korn tak melompat. Tapi Korn membantah dan mengatakan Koi juga tidak lompat. Kamu tak bisa dipercaya, ucapnya. Dengan wajah ngambek, Koi ingin pergi dan tangannya ditarik Korn. Saat itu jugalah mereka berdua nyemplung ke kolam renang. Pada akhirnya, kolam itu juga yang menjadi saksi bisu awal kedekatan Koi dengan Korn. Seperti ada magnet yang membuat mereka betah untuk saling bertatapan, menghabiskan waktu di bawah air. Setelahnya, Korn membawa Koi ke kamarnya. Di sana, Korn meminum 2 tablet, yang mana dapat membuat orang pingsan. Aku manusia yang bisa menghabiskan 24 jam tanpa tidur. Sebenarnya, kelas The Gift bukan kelas biasa. Orang-orang di sana diberikan anugerah berupa kekuatan super, ujar Korn. Kalimat serius itu malah membuat Koi tertawa dan tak percaya. Ia menganggap Korn sedang melucu. Akhirnya, mereka berdua menghabiskan waktu dengan tertawa. Selekas kejadian di malam itu, dunia Korn sudah berubah. Senyuman Koi kini selalu hadir dalam setiap kehidupannya, mau siang ataupun malam hari. Suatu keuntungan bagi Korn yang jarang tidur. Ia bisa menikmati waktu luang terus-penerus dengan Koi. Hari-hari mereka juga tak luput dari kamera Korn yang mencetak foto baru berisikan wajah manis Koi. Lalu sampai suatu ketika, Claire sedang menyaksikan sahabatnya itu berbunga-bunga dan dengan menggunakan kemampuannya ia menyelidiki apa yang terjadi. Malam harinya di kamar, Koi membantu mengecat rambut Korn sambilan mereka berbicara secara intim. Korn mengaku tak punya pacar. Pertanyaan balik dilontarkan kepada Koi yang menjawab ia bukannya tak punya pacar, melainkan tak punya hati. Koi curhat tentang kerasnya kehidupan yang ia alami, juga sahabatnya yang sudah tak ada lagi. Dan dengan santai, Korn malah bertanya, apakah Koi penyuka sesama jenis? Pertanyaan konyol di luar konteks tersebut membuat Koi sedikit bete kepada Korn. Koi lanjut memasang lensa mata milik Korn. Lalu, pertanyaan yang konyol tadi muncul lagi dari mulut Korn. Namun sekali lagi, Koi tak menjawab. Dan dengan perlahan-lahan, Korn mendekatkan bibirnya kepada Koi. Perempuan itu tak mendekat, ia cuma diam. Besoknya, Bulada kembali memanggil Koi yang dipermalukan habis-habisan. Orang-orang kan taunya kalau Koi cuma menyelidiki kelas The Gift, tapi nyatanya sekarang Koi malah pacaran dengan salah satu dari mereka. Ucap Bulada merasa menang. Koi curhat tentang pandangannya terhadap dunia. Namun, Korn malah memotretnya yang sebenarnya di luar konteks lagi. Setelah kelas, Pak Pom menegur Korn yang semakin tak serius dalam belajar. Tapi, Korn malah membantah ucapan Pak Pom. Tatapan sedih keluar dari Pak Pom yang berusaha bersikap baik mencoba menolong nasib Korn. Tapi, Korn masih ngotot bersikap kasar kepadanya. Ternyata, Pak Pom sudah tahu kalau Korn sudah menemukan bakatnya. Namun, Korn menyembunyikan hal itu dari Pak Pom. Dan dengan emosi, Korn keluar kelas dan menyenggol Peng, yang mana tak sengaja Korn menjatuhkan hasil fotonya. Itu adalah foto Koi. Korn melabrak Claire. Sahabatnya itu mengatakan kalau Koi, si gadis jurnalis itu, tak tulus kepadanya. Koi cuma mau memanfaatkannya saja, ucap Claire. Korn tak terima, ia memaki lalu pergi. Saat bersamaan juga, Peng datang kepada mereka. Korn menceritakan apa yang terjadi kepada Koi, dan di sini Koi berkata kalau ia sudah keluar dari klub jurnalis karena mereka pacaran. Aku tak perlu apapun selain dirimu, ucap Koi. Nah, luluh karena ucapan pacarnya itu, Korn pun akhirnya ingin mengenalkan dirinya lebih dalam lagi kepada Koi, termasuk juga tentang kelas The Gift. Malam harinya, Korn mengajak Koi ke ruangan komputer, tempat biasa siswa The Gift berkumpul. Korn akhirnya menunjukkan berbagai video tentang eksperimen yang biasa dilakukan oleh siswa The Gift. Koi menjadi sangat cemas melihat video-video tersebut. Lalu, sebuah panggilan telepon masuk, itu dari Claire. Koi menyuruhnya untuk diangkat, mana tahu itu panggilan penting. Korn beranjak dari meja komputer dan berbicara dengan Claire, yang mana Claire tetap berusaha memperingatkan Korn. Ia sudah tahu kalau Korn membawa Koi ke ruangan komputer. Gobloknya, Korn tetap saja bersikeras dan mengatakan kalau Koi orang yang bisa dipercaya. Saat bersamaan juga, Koi tiba-tiba izin ke toilet. Dengan wajah yang canggung, ia pun keluar. Karena merasa ada yang janggal, Korn pun kembali ke komputer, yang mana hardware komputer sudah dicopot Koi.
terjadilah kejar-kejaran antara Koi yang membawa data komputer dengan Korn. Sayangnya, Koi berhasil masuk ke ruangan klub jurnalis dan mengunci dirinya di dalam, lalu menghidupkan komputer dan berusaha mengirim segala informasi tentang program siswa berbakat ke internet. Koi berusaha mengupload data tersebut, namun tiba-tiba saja Claire, Peng, dan Pun muncul. Mereka sudah bersembunyi di ruangan ini sejak tadi. Mereka sudah menduga ini semua akan terjadi. Dengan wajah badass-nya, Claire sekali lagi meyakinkan Korn kalau ia cuma dimanfaatkan Koi untuk mengambil informasi tentang siswa berbakat. Koi langsung saja menodongkan Cutter kepada mereka semua. Katanya, Koi menuntut keadilan pada kejadian di gym lalu. Beberapa siswa menyerang temannya, si Mamuang, dan semua itu karena kalian, ucapnya. Pantas saja, di sekolah banyak kejadian aneh. Semua itu akan terungkap sekarang. Kalian seperti monster, ucap Koi sekali lagi. Korn kemudian mendekat perlahan, berusaha menenangkan Koi. Dan data yang diupload selesai. Shred. Koi tanpa ragu mengarahkan Cutter kepada Korn, melukai tangannya. Gadis itu langsung menekan tombol sharing, tapi tiba-tiba saja datanya gagal. Layar komputernya menjadi error, dan data uploadnya kembali menjadi 0%. Kemudian di layar komputer, Wave muncul yang ternyata sudah menyelamatkan kejadian ini. Wave sudah mencurigai Koi sejak lama. Tak lama, Pak Pom datang bersamaan Bulada dan langsung menegur Korn. Bulada menarik Koi keluar, sedangkan Korn diminta menghadap direktur besok. Korn akan dikeluarkan dari program ini. Peng menjadi kasihan kepada Korn, lalu ia menyusul Pak Pom yang pergi. Dan Peng memegang tangan Pak Pom sambil menggunakan kekuatannya supaya tak mengeluarkan Koi dari kelas The Gift. Nah, seperti terhipnotis, Pak Pom berkata iya. Dan tanpa Peng sadari, Wave masih di ruangan komputer. Ia menyaksikan kejadian apa yang sedang terjadi. Sekarang, Koi dikeluarkan dari sekolah, tapi menurutnya ini akan menguntungkan. Dengan begitu, Koi semakin mudah untuk menyebarkan informasi tentang siswa The Gift. Jangan khawatir dengan itu, kau tak akan bisa mengingat apapun setelah malam ini, ucap Bulada dengan wajah sinisnya. Akhirnya, Koi cuma menangis. Di perpus, Peng menceritakan apa yang terjadi semalam pada Namtan dan Om, termasuk penggunaan kekuatannya kepada Pak Pom demi menyelamatkan Korn. Kekuatan Peng sepertinya berhasil. Hari itu, walaupun Korn tak masuk kelas, Pak Pom masih tetap mengabsennya. Dalam artian, Korn tak jadi keluar sekolah. Namun sepertinya masih ada rahasia yang terjadi di program ini. Apakah kalian makin penasaran? Kalau gitu, stay tune ya untuk next episode. Dan ya, untuk sekarang, The Gift episode 7 sudah selesai. Flying high like the birds and the bees.